Oke, jadi sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini akan membahas mengenai materi trigonometri masih yang lanjutan ya. Kita kan kemarin terakhir itu yang udah segitiga itu ya. Udah segitiga itu yang lanjutan yang mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian trigonometri belum. Nah, kita nanti akan bahas materi kedua itu. Nah, preview materi kemarin yang udah kamu catat di buku itu apa aja? Ya udah tak kasih itu kamu tulis ulang di buku nggak? Wes. Oke, mantap. Nah, itu rangkuman-rangkumannya itu udah rangkuman paling pentok ya, paling pentok dirangkum, udah nggak bisa kayak dirangkum lagi gitu. Jadi minimal udah hafal itu gitu loh. Minimal udah hafal setiap part-part, setiap bagian-bagian di rangkuman kemarin. Misal materi trigonometri satu kemarin. Nah, untuk nanti ini kita akan bahas soal kemarin udah belum tadi? Belum ya? Belum. Soal-soal Kemarin itu belum. baru sin. Aduh, kak ada telepon lagi. Iya, nggak apa-apa angkat dulu. Ntar kak. Santai-santai deh, santai. Ya, sana. Apa? Iya, Pak. Iya, Pak. Ah, jelas, Pak. Mm-mm. Enggak, matematika. Bener ya, Kak? Iya. Udah. Ya, apa apa ada urusan dek? Enggak sih, baru baru ini kok pagi-pagi banyak sih telepon. Oh. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, tadi apa sih? Oh ya, Ya, latihan soal. Bahas latihan soal ke latihan soal yang trigonometri kita yang sama sekali belum ya. Baru latihan soal per materi-materi contoh soal kemarin ya. baru sin berapa? Hmm. Kok di kamu di kamu di Apakah kamu macet, di kamu macet, Dek. ini udah? Udah enggak? Apa ini? Ya ini tadi kan tak buka tuh, Kak. Baterainya 90. Baru dipakai sebenarnya udah 6%. Eh, kok cepet Udah lama banget? banget. Nggak tahu. Udah lama kan. Udah tua. Hmm. Oke. Kita kita langsung mulai yuk. Kita nanti review dulu bentar yang kemarin, terus kita langsung lanjut latihan soal yang trigonometri dasar kemarin. Yuk, kita mulai dulu. Tadi kita udah mulai belum sih? Ya. Belum. Belum berdoa kan? Oh, belum. Oh iya, Oh, jadi selamat. sebelum ya, sebelum mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT. Doa mulai. Nah, selesai. Hmm. Yuk, kita belajar mengenai
latihan soal yang dasar dulu. Nah, ini kan kemarin kan kita sempat membahas sudut istimewa. Ini udah hafal? Udah. Oke, ini udah hafal ya. Terus yang ini udah kuadran-kuadran. Oke, nggak ada kendala. Aturan sinus Nggak kosinus ada. ya? Yang belum. 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 Oke. Ini aturan sinus kosinus berarti kemarin kita itu belum sempat ini juga ya latihan contoh soal juga belum ya? Soal yang apa? Ya contoh soal baru rumus kan kemarin. Iya kan? Coba kamu lihat di catatan. Soal yang trigonometri. Mm-mm. Itu cuman sin 150 plus 180 gitu. Nah, iya, berarti kan sampai ini aja kan kita kemarin. Ya. Berarti oke, berarti yang aturan sinus kosinus ya, berarti yang soalnya belum. Tapi materinya dicatat belum? Yang mana? Yang materi ini, sinus kosinus. Belum. Oh, kalau nyatet yang habis diajari. Oh, oke oke siap. Berarti oke, kita ini dulu yuk. Oke, membahas mengenai aturan sinus kosinus. Ini biasa digunakan untuk penerapan dalam soal-soal menentukan tinggi tinggi-tinggi tiang bendera, panjang lebar sungai, terus menentukan ya maksudnya tinggi-tinggi suatu gedung-gedung gitulah intinya. Nah, aturan sinus kosinus ini biasanya pemakaiannya opsional ya. Opsional maksudnya bisa pakai sinus atau kosinus. Ya, atau mungkin bisa saja pakai dua-duanya. Pakai dua-duanya tapi salah satu gitu ya, tapi yang memenuhi syarat. Nah, sinus ini biasanya itu yang diketahui dua sudut satu sisi atau satu sudut dua sisi. Maksudnya apa sih kok dua sudut satu sisi? Nah, misal misal di sini ya, di segitiga ini, di segitiga A, B, C ini, aku punya sudut di A, nah di sudut di A sama sudut di C. Nah, terus sisinya satu, sisinya satu cuma di A. Nah, disuruh nyari yang ini, yang sisi segitiga ini, yang C. Berarti pemakaiannya gimana? Pemakaiannya menggunakan aturan sinus, karena diketahui dua sudut satu sisi, atau satu sudut dua sisi sebaliknya ya. Nah, jadi rumus sinus ini yang gampang dihafal daripada kosinus. Rumus sinus ini ya kalau sin pakai sin. Jadi A per sin A, B per sin B, C per sin C. Gunainnya nggak tiga-tiga langsung ya. Gunainnya itu cuma salah dua aja. Ini sama ini, atau B sama C, A sama C, itu aja. Jadi A per sin A, B per sin B. A, B kecil ini adalah sisi segitiga. Gitu. Nah, jadi kamu highlight yang ciri-cirinya aja. Biasanya diketahui dua sudut satu sisi berarti pemakaiannya menggunakan apa? Menggunakan aturan sinus gitu. Nah, kalau udah berarti selain yang itu berarti menggunakan aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Ada dua sisi yang mengapit sudut. Itu pasti kosinus gitu. Jadi kalau ada dua sisi seperti ini ya, di sini kan ada B, di sini ada A. Terus ada theta di sini, kan diapit kan? Diapit dua sisi kan? Berarti itu nyarinya pakai kosinus. Biasanya gitu. Nah, yang diketahui kan ini. Nah, cara nyarinya gimana? Nah, C kuadrat. C kuadrat itu apa? C kuadrat adalah sisi depan sudut. Nah, jadi sisi depan sudut dikuadratkan sama dengan, jadi kalau disuruh nyari sisi depan ya, sisi depan sudut ya, itu A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat itu apa? Ya ini, dua sisi yang mengapi sudut. Dikurangi dua kalinya sisi yang mengapi sudut dikali cos. Karena aturan kosinus berarti otomatis memakai
kos gitu. Nah, terus ya penghafalannya gimana ya? Ngafalinnya ya nanti terbiasa latihan sih. Aku dulu juga kalau pas pertama-pertama ya, pertama SMA SMA itu juga sudah ngapal, tapi ternyata kalau ngafalinnya pakai nggak usah pakai huruf-huruf. Kalau sisi depan sudah dikuadratin itu berarti ke sisi sisi yang mengapit itu dikuadratkan semua, dikurangi dua kali sisi yang mengapit kali koseta gitu ngapalinnya. Nah, sekarang langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini aku mau ngasih contoh soal satu dulu ya. Bentar, nanti kamu tak kasih soal lain. Nah, hmm. Jadi di sini ya, pakai contoh soal yang pertama, ada segitiga, lihat, ada segitiga ABC, panjang sisi AC-nya 15 akar 3, AB-nya 30, CB-nya 15. Sudut A-nya 30 derajat, tentukan sudut C. Nah, diketahui semua sisi nih. Nah, enak ya, diketahui semua sisi. Terus, tentukan sudut C. Berarti langkah yang pertama yang harus dilakukan apa? Menggambar. Karena tanpa gambaran kita awang-awangan. Nah, berarti ini kita namai A, B, C. Nah, di situ ada apa? Ada sisi AC 15 akar 3, AB 30, CB 15. Nah, terus ada sudut A ya. Sudut A 30 derajat. Nah, terus kamu ditanya yang ini ya. Ini berapa gitu. Nah, berarti nyari nyari C ini gimana gitu. Nah, berarti menurutmu pakai apa ini? Menurutmu pakai Lengkap apa? Aturan sinus atau kosinus? aturan kosinus. Eh, Aturan? kalau kosinus kan diapit ya, Kak. Heeh. Berarti sinus. Eh, apa itu yang ya benar. Ini dua-duanya bisa semua, Dek. Karena di sini ada dua dua sisi yang mapit juga. Terus Yang ada dua sudut satu sisi juga sama. Berarti ini pakai kosinus bisa, sinus bisa. Nah, cara yang lebih gampang pakai sinus karena sinus cuma cuma A per sin A, B per sin B, C per sin C. Jadi kalau suruh milih sinus atau kosinus ya sinus karena sinus yang lebih gampang gitu ya. Karena kalau kosinus lebih rumit, lihat aja. Kosinus itu ya pakai yang kuadrat-kuadrat, bukan? Nah, berarti pakai aturan kosinus yuk. Berarti gimana tadi rumusnya? kosinus apa sinus? Sinus. Kan dua-duanya bisa, tapi kita pilih sinus saja gitu. Gimana? Berarti kan yang Pen- ditanyain ini. Yang ditanyain yang mana? Yang ditanyain ini Yang kan? Yang ditanyain ini, sisi depannya itu kan? Sisi depannya kan ini. Berarti C per sin C, C kecil itu sudut depan C ya. Sama dengan apa? Yang diketahui salah satu aja. Kan yang diketahui salah satu ini. A per sin ini A. Gitu. Berarti C, susut si di depan. Sisi depannya yang tiga. Hah? ngelek. Masa? Selek. Gambarnya ngelek. Jadi kakak ngomong tapi gambarnya masih di sana. Ya, saya malah piye iki? Dek, masa ngelek tuh? Padahal kita udah ngelek gak?
yang nggak bergerak Mimpi apa enggak tapi di kamu aku lancar nih, Dek. Kamu lancar gerak-gerak. tapi kakak nggak lancar tadi ngomongnya ini depannya ini mana depannya. Lah, tapi sekarang udah loh. Udah. Coba kakak nulis dulu. Oh iya, oke oke. Nah, ini ya. C per sin C sama dengan A per sin A. Berarti C-nya yang mana? C-nya kan yang ini. Nah, berarti 30 per sin C. Berarti sin C. Ya, sin C aja karena C-nya sudutnya belum diketahui. Nah, terus A per sin A. A-nya yang mana? Yang 15. Berarti 15 per sin berapa? Sin A Berapa? 15. Kok 15 sih, Bella? Sin 30. Sin A itu Oh ya ini. iya, iya. Nah, sudutnya. Sudutnya. Sin Oh, itu berarti sudutnya. ya. Nah, terus habis itu kita operasikan. Kita coret-coret dulu yang mungkin bisa dicoret. Ya, ini ya. Seret, seret. Berarti ini bagi 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 15 berapa? 30 bagi 15. Wah, Nah, terus baru itu dikali. kak Sin mending T. mending pelan-pelan. Eh, apa Ini nih? masih ngelai. Maksud apa? Berarti berarti jaringanmu, Dek. Jaringanmu kali orang kamu aja lancar-lancar di sini kok. Loh, kamu Ini aja kakak yang lancar. ngomong ngajar, tapi gambarnya Lah, kok iso? tuh, dead gitu. Dek, maksud apa? Perasaan aku nggak buka aplikasi yang berat deh. Ya, aku aja nggak buka buka Google Chrome nggak. Coba buka yang ini kok PDF. Nggak buka apa-apa. Nih, udah tak post. Enggak, udah. Aku sama sekali nggak buka aplikasi berat. Berarti bukan laptopnya lah. Nih, coba-coba ya. Coba kalau ini aku ini Kak, 2 kali sin 30. Ini ngelek nggak? Baru sin, terus 30 deh. Aduh, kok Ya udah nggak Nih, apa-apa kak, pelan-pelan. iya pelan-pelan yuk. Oke. Iya, terus. Nah, terus berarti 2 kali sin 30. Berarti kan ini kali silangan. Sin 30 berapa? Sin 30 setengah, Nah, betul. Berarti 2 kali setengah, setengah. Berarti berapa? satu. Betul. Nah, berarti kan sin C 1. Nah, berarti C-nya berapa? C-nya berapa? Satu. Kalau sin C-nya 1, C-nya berapa? Berarti itu C Oh, itu berarti sudut. Sin berapa yang nilainya 1? sin, Sin? sin 45. Enggak. Yo, ulang lagi. Oh, 60. 60. Malah salah tambah salah. Yo, ulang. Berarti lo cari kan tadi udah hafal. Sin kan benar. 45, 60. Kamu 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 nyatet ini enggak, Hayo? Kamu nyatet materi-materi yang sudah di ini belum? 90. Nah, iya kan? Dari tadi Kita nggak tak buka, dan nggak jadi nyontek. oh ya, oke oke oke. Jadi ngapalinnya itu
gini deh, sin nilai terkecil sama terbesarnya itu 0 sampai 1. Jadi gitu. Jadi jadi nggak mungkin salah. Nanti satu kan paling pojok berarti ya 90 gitu. Ya kan? Seingatku itu Kak, yang 45 itu kan setengah akar 2 setengah akar 2 ingatannya kan satu. Totalnya 1. Tapi kan saya itu ada 1 juga. Kos 0 1. Iya. Yang satu ada 3 semua. Semua ada 1 nih. Oke, berarti sin ya. Kalau ini sin berarti C-nya 9. Jadi ketemu sudut C 90 derajat. Nih, bener kan? Tuh, terus sekarang kamu tak kasih soal ini. Nomor 2. Yang gampang-gampang itu aja. Itu kosinus ya? Yang sinus dulu deh. Sin- Aku punya segitiga ini. Alah, sudutnya sini 30. Terus sini 45. Nah, berarti sini berapa gitu. Nah, sisi yang sini adalah berapa ya? 8. Yo, cari. Kok sisi yang situ sih yang cari ini? Cari sisi AB. Cari sisi AB. Kan diketahui sudut A-nya 30, C-nya 45. Nah, BC-nya sudah diketahui 8. Berarti itu diketahui dua sudut satu sisi. Nah, dua sudut satu sisi. Bedanya kalau di soalku tadi, dua sisi satu sudut. Sama aja. Ini juga merupakan menggunakan sinus. Yo, cari. Jadi ini yang dicari apinya. Heeh. Tadi perasaan Aceh. Enggak jadi. Berarti sama kayak itu ya. Ya, hmm. Paham nggak? Coba dulu. Berarti ini sama. Coba dulu, salah nggak apa-apa.
Yang ini tadi bisa dapat 30 dari mana, Kak? Yang nomor satu. Yang C. Jadi 30 tadi tambah aja ya. mana 30-nya? Yang nomor satu. Yang nomor satu. Nah, Lah, 30 C itu loh. lah itu kan dari soal, Dek. Baca aja. AB 30. Ini loh. Wih, Itu soal, Dek. Itu semua soal di sini. Kamu tinggal masuk-masukin ini ya. Kan kalau sinus A per sin A, B per sin B gitu aja. C per sin C. mungkin nyari B-nya ya. Itu nyari C kecil. AB itu berarti kan C kecil. Kan sisi depan sudut C. Kalau sisi depan sudut C ya berarti sisi depan sudut C ya berarti C kecil. Bisa? Coba kalau dari rumus kamu gimana? Pakai yang A sin A, Heeh, terus sama B sin B. C per sin C itu. Lah B kan nggak ada apa-apanya. Ini nggak ada apa-apanya sini. Ya kan itu yang ditanyain. Ya, yang ditanyain AB. AB itu C kecil kan? Ya kan? Jadi 30 sin A sama dengan 45 sin C. C kecil itu sisi loh, Dek, bukan sudut. Ingat, 30, 35 itu sudut loh, Dek. Ini tuh sudut ya. Kamu jangan salah memasukkan A sama B-nya. Nah, berarti ini itu adalah A kecil, ya. Ini itu adalah A kecil, berarti A kecilnya sini 8. Nah, sin Oh, yang di A-nya, depannya berarti sudut A ya. sin 30. Kamu jangan kebalik. Yang besar itu yang sudutnya. Nah, terus C kecilnya berapa? C kecilnya kan yang dicari, Dek, di sini. Nah, so berarti sin C-nya berapa? Sin 4, 5. Udah gini. Ini. Kan Nggak sudut kebalik 30 malah. depannya 8. Nah, nah iya, berarti kan 8 per sin 30. Masuk, masuk 30 per sin A, sin 8 kan nggak ada. Kebalik itu. Boleh dicoret nggak sih? Apa? Boleh Boleh. dicoret nggak? Apanya yang mau dicoret? Sama dibagi. Yang bisa dicoret itu kalau udah sin 30-nya kamu definisikan, sin 45-nya kamu definisikan. Sin 30 berapa, sin 45 berapa gitu. Berarti ini, oh iya, Din. Ya, 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 ya. Ya kan? Nah, Tiga puluh. mulai menghafal gampang kok ngapalinnya. 0 sampai 1, setengah, setengah, setengah. Akar 1, akar 2, akar 3. Itu aja.
Kalau 8 dikali setengah itu bisa dicoret. Bisa, 8 kali setengah kan 4. Dua akar dua. Jawabanmu. Oke, yuk. Dua dikali Sini. setengah akar dua. 4 kali setengah. Oke, sini ya. 8 per setengah sama dengan C per setengah akar 2. Seret, seret. Nah, jadi jawabannya berapa? Kali silang kan? Berarti C sama dengan 8 akar 2 jawabannya. Kamu tadi berapa? 4 akar 2. Dua akar dua. Yang tak coret 8 sama setengah. Nah, terus? Ini 8 kan berarti 4. Mm-mm. Oh, 8 Kan sama kali setengah. 8 bagi setengah. 8 bagi setengah ya 16. Kok. Bukan 8 bagi 2 loh ya. 8 bagi setengah loh ini. Iya. Oh lah. Lah, teliti deh. Nah, 8 bagi 2 4. Nah, 8 bagi setengah. Alah. Enggak. Mending kalau ada yang kembar gitu enak langsung coret. Kanan kiri aja. Jadi Kalau tak jawabannya, coret yang 8 sama 2 nih. Ini oh 4. alah, ya nggak boleh. Ya nggak boleh yang pecahan kok. Pecahan kan beda. Jadi Pecahan kan lebih kalau samping gitu boleh toh? boleh, boleh, boleh. Samping-samping ya, setara itu boleh. Saya nggak boleh. Nah itu Boleh aja. ada akar dua. Iya kan langsung dikali sih. Ini kali ini kali ini. C kali 1 C, 8 kali akar 2 8 akar 2. Selesai. Oke, gitu Pas ya. dipun tak oh, Gimana? lagi. Oh, Biar kamu Kak belum. paham. Oke. Jadi berarti sisi itu di depan sudut. Heeh. Iya. Oke, nomor 2. Nomor 2, nomor 3. Nih, ada segitiga nih. Selamat ya. Nih, Kayak aku harus juga punya latihan soal ini. iya. Terus, ini 60. Nah, sini 7. Sini, sini 3. Cari sini. Cari sudut itu. Jangan 7 sama 3 lah. Sulit nanti. 2 sama 6 aja. Dah. Oh, duanya di sini ya. Hmm. Yuk, cari. Berarti perbedaan A besar sama
Anu deh emang apa ya? Bentar. Nanti lah yo. Nanti lah yo. Paham saya. Matematika dan harus suka. Kamu kan nanti gini kan? Yo bahas ini sih. Cari sudut A. Sudut A berarti mana? Sin A, ini nggak sih? Betul. Eh, Berarti 6 per per sin A, heeh, sama dengan 2 sin 60. nah, berarti kan ini cara-cara dulu yuk, bagi dua, 3 bagi dua, 1. Berarti sin A-nya berapa? Sin A sama dengan 3 kali sin 60. 3 kali, Low battery. Please charge. 3 kali sin 60 berapa? Iya, Eh, berarti 6 sama sin 60 itu nggak bisa ya, Kak? juga bisa. Aku tak coret itu. Maksudnya mbok corei? Lah kan 6 sama sin 6. Kirain Hmm. 6 sama 2 nggak bisa, soalnya sejajar. Oh, nah ini bener-benernya ngawur deh, nah Low ini. battery. Please charge. Nah ini bener-bener ngawur. Masa kamu nyoretnya sisi sama sudut? Juga bisa. Iya ya. Nah, Sin 60 kan setengah akar 3. parabola. Berarti 3 seperti setengah akar 3. Kak, kalau ngaliin angka sama setengah itu gimana, Kak? Nah, oke, jadi kalau kamu nyoret ini ya, nyoret ini sama ini, ya nggak boleh karena itu bukan satu Berarti yang satu spesies. itu sisi. Apa? Yang satu sisi, yang satu sudut. Iya, yang sisi sudut. Yusin 60 kan didefinisikan jadi setengah berapa? Setengah. Setengah akar 3. Nah, Kak, kalau perkalian angka sama setengah itu gimana? Sama setengah akar 3. Yang tiganya itu diikutin nggak? enggak dong. Ini tuh dalam Berarti akar. yang 3 kali setengah gitu. Iya, dalam akar tuh nggak boleh sama angka. Berarti kalau ini sama ini boleh. Ini sama ini berarti tinggal dikali. Berarti 3 per 2 akar 3 sin A-nya. Tapi ini mungkin nggak? 3 bagi 2 berapa? Satu Nggak. koma lima akar 3. Padahal nilai tertinggi ya, dalam sin, ini ya. Kok tipis Tertinggi banget. itu. Nah, dalam grafik sin, nilai tertingginya adalah 1, nilai terendahnya adalah min 1. Ya, dalam sin itu. Jadi kalau kamu menemukan nilai sin yang lebih besar dari 1, berarti itu ya salah. Jadi kita buat soal tadi salah ya. Soalnya saya sih soalnya. Jadi ini salah membuat soal gitu. Jadi ini nggak mungkin. Masuk sin nilai ini 1,5. Padahal yang tertinggi puncaknya aja 1 sama min 1 gitu. Masuk nilainya lebih dari sini kan nggak mungkin. Nah, jadi makanya yang buat soal itu juga perlu itu ya perhitungan dulu. Baru kalau ngasal ya gini jadi nih. Tuh. Masuk nilainya 1,5. Jadi ini nanti kan kalau misal nilainya lebih besar dari 1,
Ya nggak bisa dicari A-nya berapa sudutnya, bukan bukan bagiannya gitu loh ya. Jadi kalau kayak gini, misal misal menemukan soal error, ya berarti kan ini sin A sama dengan itu. Nah kan itu nggak ada tuh 1,5 ya. Nek, nek seperti ini ya, berarti ya A sama dengan, eh gini aja lah jawabannya, nggak mungkin gitu, tidak mungkin. Ya maksudnya nilainya nggak mungkin lebih dari satu. Tapi biasanya kalau tidak menemukan itu, misal nyari sin A, itu kan baru sin A, belum A ya, belum sudutnya. Berarti berarti kalau misal sin A-nya itu tadi 1,5 akar 3 berarti A sama dengan arkes sin 1,5 akar 3. Jadi arkes sin itu buat nyari kayak tadi loh, kayak setengah. Berarti nilai sin berapa yang nilainya setengah. Kayak soal pertama tadi kita. Nih, kayak tadi. No, sin berapa yang nilainya satu? Oh, 90. Berarti C-nya 90. Kayak ini tadi ya. Nih. Tapi kalau ini benar soalnya nomor satu ini. Karena ini dari buku STPN dulu ngambilnya soalnya. Kalau ini kan tadi buat asal-asalan nomor tiga ini tadi. Jadi ya nggak ketemu. Nggak ketemu sudutnya berapa gitu. Oke, paham? Oke, sin ya gampang. Tapi kayak Nah, aku harus nyari soal-soal deh, Kak. iya, kamu kan kurang latihan soal juga. Mm-mm. Iya, besok kita latihan soal. Ini ternyata materi materi kemarin masih belum selesai no. Nah, Tapi terus kalau mau apa? di luar ini kan aku juga harus belajar nyari soal-soal biar terbiasa gitu. Ya iyalah, ya iya dong. Karena kamu yang udah udah punya buku itu belum sih? Siapa sih? Kamu atau Diva? Buku apa? Buku STPN? Belinya di Enggak mana? ada STPN di Shopee kayak gini. Aku punya, tapi nanti ya kita bahas itu nanti. Berarti itu Win, sama soalnya atau mirip dua itu. Ya, ini tahun 2022, ini tahun 2019. Dan ini soalnya di sini ada yang mirip-mirip kembar gitu pembuatnya. Ini kan yang buat Dua-duanya. ini kan yang buat asli asli anak STPN katanya. Ini kita bahas nanti kalau materinya udah selesai semua. Kalau belum kan kita malah nyelesain paket-paket soal kan malah nggak bisa nanti kamu. Jadi kita kalau udah paham semua materi-materinya, barulah mengerjakan paket-paket di sini. Sabar Oke? mengajari aku yang tidak suka matematika. Aman, aman, aman. Nanti lama-lama terbiasa. Tapi kamu ya jangan mengandalkan les ini tok deh. Kamu setiap hari harus latihan soal. Kan kamu juga longgar toh. Iya, cari referensi di YouTube. Betul. Terus contoh-contoh soal kita pas kita bahas trigonometri ya trigonometri ya habiskan soalnya gitu-gitu yang udah kita pelajari materinya. Ya. Jadi biar maksimal belajarnya. Terus terus yang terakhir nih, aturan kosinus yuk. Dalam aturan kosinus tadi kan rumusnya ini nih. Ada dua sisi yang mengapit sudut ya. Rumusnya, dua sisi yang mengapit sudut itu dikuadratkan, dikurangi dua kali sisi yang mengapit kali cos, karena aturan cos gitu. Nah, di sini contoh, contoh soal lagi. Kan belum tadi, kan baru sinus, sinus, sinus. Nomor 4 nih. Ya, coba aku ini ya. 10, 5, 6. Oke.
Nih, cari sini berapa? Belum ya? Kamu belum paham ya? Tak ajari dulu deh. Yang plus minus itu. Oh, tapi kamu langsung bisa nggak? Bisa. Tapi pakai cara ini. Iya, pakai cara ini yuk. Kan udah tersedia rumusnya nih. Rumusnya Ini nih. 2 kali AB kan nggak 2 AB. 2 kali AB. 2 AB apa dua kali AB? Kan 2 titik A Juga. titik sama aja. Pertanyaanmu nggak ada beda nih. Yuk. Cari sisi A. Berapa? Yuk. Rumusnya adalah, kalau di A ya, bukan ini kan bukan C. Berarti ya gimana? A kuadrat sama dengan sisi yang mengapit dikuadratkan. Berarti apa, Dek? 5 kuadrat plus 10 kuadrat. Terus dikurangi dua sisi yang mengapit. 2 kali 5 kali 10 dikali cos. Gampang toh? Nah, wes. Berarti yang dicari sisi. Sisi Sisi depan depan, sudut A. sisi depan sudut A, pinter. Set. Ini kosok ya. Ya, kos, Plus kos, kos. 60. Balikan ya. Plus 60 ini berarti setengah. Balik. Betul. Setengah. Kalau perkalian itu bisa dicoret kan Kak? Sama kos itu. Nggak bisa. Betul, bisa. Yang depan ya. Yang depan akar. Berarti kan Berarti, ini 150 kali setengah. hmm, 75. apa nih? Nah, Piye to, Ki? Aku masalah gak ngerti. kan Hitungannya ini nggak. loh 2 kali 5 kali 10. Ya, Kan 150. 2 kali 5 kali 10, 150. 2 kali 5 10. Jadi salah, salah, Astagfirullah. salah. Piye to, Ki? Piye 10 tadi? berarti 1000. Iya, 1.000. 100. Ya, Lah, aku piye to, kali Ki? apa? 150. Nggak teliti. Sebentar, kok aku bisa 150. Entahlah. 11 kali 10. Ya Allah. Kok 3 tau? Berarti 100 dikali setengah. Heeh. 50. Ya, Jadi kan tinggal 125 kurangnya 50. 75. Ya nggak
125 kurangnya 50. 5. Terus kan masih belum selesai itu. Itu masih A kuadrat. Itu kan masih sisi kan. Berarti sisinya ini. Itu A kuadrat loh, masih A kuadrat sama dengan loh. Jadiin A. Nah, ya ini tadi nyari sisinya, Pak. Iya, A. Nah, ya sisi. Jadi gini loh, Dek. Maksudnya, yuk langsung bahas yuk. Nah, ini kan A kuadrat sama dengan 25 plus 100 min 100 kali setengah. Seret, seret, 50. Nah, terus 125 kurangi 50. Ini ya maksudmu ya, 75 gitu kan. Nah, ini tuh masih A kuadrat. Ini masih A kuadrat, Dek. Belum berbentuk A atau Oh, berarti berapa bisa jadi 75 gitu. bukan berapa bisa jadi Berapa 75. kali berapa? Oh, diakarkan. Kan ini kuadrat ya. Kalau dipindahkan berarti diakarkan. Kan ini kalau kalau kuadratnya pindahkan jadi akar 75. 5. Nah, berarti akar 75 itu berapa gitu? Tahu nggak cara nyari akar? Enggak. Bingung? Oh ya, oke. Nah, akar 75. Dikali berapa yang utuh gitu, Kak? Oh, kan kan yang mendekati yang yang bisa keluar kan pasti 5. 5 kali 5 berapa? 25. Berarti 25 kan nanti bisa keluar nih yang 25 jadi 5. 25 kali berapa yang jadi 75? 3. Betul. Nah, berarti jawabannya 25 akar 3. ya dulu 5 5 akar akar 3. 3. Nah, 5 akar 3 barulah selesai. Cek dulu. Sip. Nah, 5 akar 3. Sama toh Paham? soal. Sama. Tak samain biar bisa ngecek gitu kok. Nah, nanti ngawur malah jangan itu. Paham nggak? Paham kan? Tapi ya mudah loh sebenarnya. Tapi sebenarnya aku tuh cuman nggak paham yang di kayak 8 dikali sepertiga akar 3 gitu. Aku tuh nggak tahu ngitungnya gimana. Astaga, cuma gitu toh. Ini kan Berarti itu 8 misal ya 8 kali sepertiga akar 3. Ya udah ini bisa dikali gitu loh. berarti 8/3. Iya. Intinya kalau yang di dalam akar ini jangan diapa-apain kecuali sama akar itu sendiri, kecuali sama akar lain. Intinya Kirain tuh Kak. intinya kampungan intinya gitu gini, intinya jeli sama rambutan. Ya nggak bisa digabungin. Jeli sama jeli, rambutan sama rambutan gitu aja. Angka sama angka, akar sama akar. Oh, berarti kan aku ngiranya itu 8 kali sepertiga itu 8 ya kali sepertiga, nggak kali satu nih. Maksudnya Soalnya kirain sepaket. 8 kali sepertiga kan emang 8 kali satu terus 1 kali 3. Nah iya, kirain sepertiga itu. Oh alah. Ya, gitu. Itu ya, tapi jangan bingung. Nah, mungkin ada yang tanyain lagi. Selesai Tapi membahas aturan. menurutku, Ini mah baru baru ini tak definisikan ya dari contoh. Ini kan dari soal soal dari buku yang tak tunjukin tadi loh ini tadi. Ini udah tak diketahui ini. Kamu belum belum di soal cerita, belum di soal cerita gitu. Jadi kamu ini ini soalnya masih taraf gampang, belum yang sulit gitu.
Jadi nanti latihan-latihan terus lagi ya. Tuh. Ini masih tak, ini udah tak diketahui-tahui terus gambar-gambarnya juga. Jadi jangan lupa banyakin latihan sekali lagi. Apalagi soal-soal cerita gitu. Nah, sebenarnya penerapan banyaknya itu. Ya tapi yang tak maksud kayak 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 panjang lebar sungai, tinggi gedung, tinggi anak dan bendera, kayak kayak gitu. Nah, pasti pernah kan? Pasti pernah kan menjumpai soal-soal seperti itu. Pernah nggak? Pernah itu di mat wajib, bukan mat minat. Ya itu, heeh, heeh. Ya, Kan hitung ada yang tanya, panjang. ada yang tanyakan nggak, no? Ada yang belum jelas. Tapi kayaknya aku lebih paham yang kosinus. Kosinus malan. Lebih paham itu. Ya, oke. Yang sinus tuh Ini pakai penting. sin, 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 sin. Bro, nah ini mah nanti kan tipe soalan banyak. Kosinus kamu baru belajar satu. Nanti ya kita jumpai besok kita jumpai kosinus-kosinus lain. Kan banyak. Bukan hanya satu. Gitu. Selain itu apa kendala-kendala nih? Cuman ngapalin rumus. Oh, Cuma ngapain terus ya? Banyak ya. Ini aja banyak. baru satu deh. Ini aja Trigonometri baru itu awal. Maka nih, soal yang tak tulis di sini tuh soal bener-bener mentok, soal yang mentok-mentok banget. Aku tuh ngerangkum ini kayak ini yang bener-bener harus dihafal. Kan sebenarnya soal tuh panjang loh deh. Trigonometri, soal materi itu panjang banget. Ya aja aku udah berusaha agar ini seminimalis mungkin, sepaham mungkin agar dipahami anak-anak itu. Jadi ini benar-benar yang harus benar-benar dicatat gitu, karena materi banyak banget. Kita masih ada vektor, masih ada matriks, masih ada logaritma, masih ada integral, turunan, masih banyak nanti deh. Bukan hanya ini aja, banyak bukan hanya banget. itu nanti. Oh, makanya kita kayak 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 kalau bersantai-santai ya janganlah bersantai-santai kan. Pasti kamu nanti mau nyoba banyak kan tahun ini. Makanya buat belajar. Aku dulu SMA juga gitu, kerjaanku juga belajar gitu. Dia persiapan buat UTBK lah, apa kedinasan, gitu. semua semua dipersiapin. Karena materi satu kelas sampai kelas 12 itu banyak. Kita nggak bisa instan gitu. Jadi kalau kamu belajarnya hamin sebulan, apalagi hamin 1 hari, 2 hari, mana bisa. Orang materi bahasa sebanyak ini hamin-hamin segitu. Gitu. Belajar ya hamin setahun, hamin 2 tahun gitu kok. Itu loh maksudku, Dek. Karena materi itu banyak banget. Jadi kalau memang pengen paham, memang pengen bisa ngerjain soalnya, ya pahami dari waktu-waktu yang lama, kerjain latihan soal terus biar terbiasa. Karena matematika nggak bisa mendadak itu kalau bisa belajar. Nggak kayak misal IPS yang, oh ya aku mau baca sejarah ini, oh ya sudah hafal. Besok yang keluar ini. Gitu enggak. Karena butuh latihan juga. Karena matematika juga butuh ketelitian. Selain ngafal rumus ya, butuh ketelitian, yang ngafal rumus, memahami soal, mendeskripsikan gambar gitu. Saya yang tanyakan enggak? Enggak Enggak. pusing, Gimana? pusing. Oh, pusing kita ki. Ya, jangan pusing toh. Bisa deh, bisa, bisa. Aku harus beli buku itu. Iya, betul. Itu belum biku. Tapi jangan sampai salah ya. Kemarin itu ada yang salah toh. Itu tuh isinya malah apa itu? Malah ada SKD-nya. Padahal SPN nggak ada SKD. Kok SKD apa? Saya. Nah, terus, Nah, itu yang aku, Kak. eh?
Yang apa? Ya buku SPPN Ya kan yang banyak. kayak gimana kan banyak soalnya Oh, yang nek jual. aku ya soalnya banyak KB-nya gede sekarang. Jadi, Lah iya. ya tapi nggak apa-apa sih nek gue latihan perhitungan sama salah. Ini Nah, tapi sebenarnya yang kamu nggak sama kan sama aja. yang ada Badan Senat Taruna ini loh. Badan Senat Taruna. Itu Oh, di oh, Shopee biasanya ada. keluaran terbaru ini biasanya. Yang ini. Kamu bisa Warna latihan putih. soal. Udah banyak banget loh Kak ini. Emang, ya pinter-pinter milih aja. Yang Tuh. ada Badan Senat Taruna itu. Oh, oh. Ya, Warna biru. itu lama, yang lama. Yang warna krem. Tapi nggak apa-apa, oh, mirip-mirip soalnya. Ini bukan. Tapi nggak ada Badan Senat. Di sini. Nih, Iya. Hmm. Nanti cari ya. Buat latihan-latihan soal. Biar kamu ada pegangan lah, Dik, minimal. ya. Yang kayak putih yang kakak punya itu yang mana? Nggak tahu ya, aku sekarang udah jual apa enggak. Cari aja yang 2024 gitu aja. Soal baru mungkin kan bisa jadi. Berarti ini ya. Mm-mm. Tapi kok penilaiannya 7,47. Yo, cari yang ada itu loh, ulasannya. TPS. Mm-mm. Dah, berarti ini nggak ada yang tanyakan lagi. Gimana tuh ini? Yang 2023 itu warna apa kan? 2024. 23. Ada sih gini. Itu nggak tahu ya isinya apa itu. Nggak tahu deh aku isinya apa. Yang buat bukan aku deh soalnya. Ya nggak apa-apa deh dibeli dulu, tapi kamu ya pilih-pilih yang agak murah dulu aja gitu. Aduh. Ini ada. Tapi TPS. Masa mas? NPT. Beda. Untung dua-dua. Check out. Iya, betul. Dua-dua. Oke. Oke, kita dahi. Yuk. Aku habis ini ada KPPS kok, Dek. Oh.
Oh, aku KPPSD. Habis ini ada simulasi buat pemilu. Jadi, stop share. Nah, oke, karena tidak ada yang tanyakan, mungkin kamu butuh buku pegangan buat latihan soal ya. Nanti cari-cari review-review ulasan-ulasan yang bagus, yang terjualnya banyak, jangan jangan beli yang terjualnya kecil. Oke, Ya, terus kita dokumentasi dulu yuk sebelum tutup. ini Oke, kamu kamu nggak ada mau kasih lighting gitu deh. HP-mu Kak bisa kasih kali. HP kan, kamu ada HP. Heeh, biar Eh, kelihatan. kok oren gitu? Iya, ih. Nih, Lah, kamu nggak kelihatan loh kalau di sini deh. ini kelihatan nggak? Gelap deh. Ini malah ada lampunya tadi. Gelap. Saya ambil. Heeh. Berarti ini dari tadi nggak kelihatan. Enggak. Yuk kelihatan, tapi remang-remang. Kelihatan, kelihatan. Aura maghrib. Berapa hari menuju Isya Isande. Iya. Gak apa-apa deh, Kenapa gak apa-apa. coklat gini? Nah, Lampunya jangan yang kuning lah, lampunya yang putih. ini biru dan. Nah, kamu agak deketan layar malah, Dek. Heeh, malah 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 cerana. Cerita. Lah malah kelihatan. Nah, kalau gitu malah wajahnya ramah. Nah, kasih lighting gitu. Udah, nah, Eh, nah, buset. center. Nah, wes. Oke. Ayo, satu, dua, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Nggak bisa nggak ya? Oke, kita tutup dulu. Ayo. Terima kasih atas teman hari ini, Dek. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi depannya. Doa mulai. Sudah selesai. Oke, Dek. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan tiga. Pertemuan tiga kapan ya kayak kira-kira? Kapan aja bisa sih, Kak. Oh ya, kamu anu aja ya. Kamu gue aja. Kalau Sabtu Oh, gitu, nggak. Sabtu ini kapan? Sabtu ini tanggal, nggak tahu. Cek bentar. Tanggal 10. Yo, intinya kalau pas mungkin aku itu mendekati KPPS. Tapi nggak tahu dia ada acara nggak. Ya nanti kita semoga nggak bertabrakan ya jadwalnya. Kalau malam nggak apa habis maghrib. Oh iya, tapi BTW yang habis maghrib juga ada nih orang-orang ini. Yang offline-offline tuh loh, Dek. Banyak ada yang habis maghrib sampai jam 8 aja ada kok. Itu. Kalau jam 8 tuh ngantuk. Loh, ngantuk loh. Heeh. Apalagi ada pelayar. Oke lah nanti kalau Ini nggak. pagi-pagi jam 7 blank. Belum Oh malahan. sarapan. Iya, bener-bener. Belum ada amunisi, belum ada nutrisi, belum semua masuk Ada semua. matematika pula. Nah, iya, nggak apa-apa. Tapi fresh kan? Fresh. Pikirannya masih kosong maksudnya. Ini kalau dilihat sama belum. Iya, bener. Ada uap. Ntar. Yuk. Oke, dadah deh. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Silahkan tinggalkan room. Dadah. Ini meninggalkan ini gimana? Leave and Mana? chat and room.
Stop Oh iya, video. iya. Oke. Dadah. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and don't forget to turn on notification. Okay guys, sampai jumpa di video selanjutnya.